Om Swastiastu. Oke, anak-anak semuanya, siswa dan siswi, terutamanya yang beragama Hindu, kelas 9. Jadi hari ini Bapak akan memberikan pengertian singkat terkait dengan ajaran Pancayamobrata dan Panchaniamobrata, di mana pembelajaran ini berfungsi untuk kalian supaya kita tahu bagaimana pembentukan karakter dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi konteks materinya hari ini singkat saja berjudul Pancayamobrata dan Panchaniamobrata. Jadi di dalam Pancayamobrata itu ada 5 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan ahimsa. Ahimsa di sini artinya kasih sayang atau tidak menyakiti. Yang dimana ahimsa kita diajarkan untuk pentingnya menjalin kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Yang kedua ada yang disebut dengan Brahmacari. Brahmacari di sini adalah proses belajar, proses aguron-guron yang melibatkan diri pada pengekangan keinginan duniawi yang mengganggu fokus pada pengetahuan dan pemahaman spiritual. Jadi, mengikuti prinsip Brahmacari ini seseorang dapat mencapai kebenaran, kedalaman dalam pembelajaran dan pengembangan dirinya. Brahmacari terdiri dari kedua kata yang dimana Brahma artinya terciptanya pengetahuan dan cari berarti mengejar ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan satya. Satya di sini berarti kebenaran, satya di sini berarti kejujuran. Satya atau setia dalam penyebutan bahasa Indonesia mengajarkan pentingnya seseorang berpegang teguh pada kebenaran dalam aspek kehidupan. Ini melibatkan kejujuran dalam perkataan dan tindakan serta konsistensi dalam memenuhi janji-janji yang telah dibuat. Dengan hidup dalam satya, seseorang membangun kepercayaan dan integritas yang kuat dalam hubungan dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan Awiyawaharika. Awiyawaharika ini artinya adalah cinta damai. Awiyawaharika di sini menyoroti pentingnya menjaga kedamaian dalam diri dan hubungan-hubungan lingkungan sosial. Ini menyangkut pada pengekangan diri dan konflik terhadap pertengkaran. Serta di sini kita diajarkan untuk menghindari gosip dan percakapan yang tidak bermanfaat. Dengan mengamalkan ajaran Awiyawaharika, seseorang menciptakan atmosfer atau suasana harmonis di dalam sekitarnya. Melalui usaha dan tindakan yang didasarkan pada kedamaian, seseorang dapat menciptakan harmoni dalam kehidupannya sehari-hari. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan astenya. Astenya di sini berarti tidak merampas milik orang lain. Astenya kita diajarkan untuk menghormati hak milik orang lain dan menjauhi diri dari tindakan atau pencurian. Ini bukan hanya tentang menahan diri dari tindakan fisik yang merugikan, tetapi juga tentang menghormati hak milik orang lain secara intelektual ataupun secara emosional. Dengan hidup dalam astenya, seseorang membangun rasa hormat dan keadilan dalam hubungan sosialnya. Melibatkan prinsip tidak mencuri dan tidak berbuat curang, astenya membangun dasar etika yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi arti dari astenya itu artinya adalah tidak merampas milik orang lain. Itu bagian-bagian dari Pancayamobrata. Sedangkan Panchaniamobrata ada juga 5. Yang pertama ada yang disebut dengan Akroda, yang kedua ada yang disebut dengan Guru Susrusa, yang ketiga ada yang disebut dengan Sauca, yang keempat ada yang disebut dengan Ahara Legawa, dan yang terakhir ada yang disebut dengan Apramada. Yang pertama ada yang disebut dengan Akroda. Akroda di sini artinya adalah tidak marah. Akroda artinya tidak marah dan tidak mempunyai sifat marah atau mampu mengendalikan sifat emosional dalam diri kita. Mudah tersinggung adalah salah satu dari sifat-sifat marah. Sifat inilah yang harus dikendalikan sehingga manusia tidak mudah marah. Dengan mampunya manusia mengendalikan atau menahan sifat marah, maka manusia akan mempunyai jiwa yang sabar. Yang kedua, ada yang disebut dengan guru susrusa. Dalam Panchaniamobrata, guru susrusa ini artinya adalah sifat hormat kepada guru. Guru susrusa juga mendengarkan atau berpengaruh perhatian terhadap ajaran-ajaran maupun nasihat guru.
Siswa-siswi yang baik akan selalu berbakti dan memperhatikan sikap hormat kepada gurunya. Mempelajari apa yang telah diajarkan, anak yang hormat dan bakti terhadap guru diberikan gelar sebagai anak yang suputra. Sedangkan anak yang suka menentang disebut dengan alpaka guru. Nah, di sini kita diajarkan bahwa sifat guru susrusa ini kita harus mampu mengamalkan sifat hormat kepada guru. Entah itu kita mengamalkan nasihatnya atau menuruti perintahnya. Yang kedua, atau yang selanjutnya ada yang disebut dengan sauca. Sauca di sini berarti kesucian. Sauca di sini berarti kemurnian yang berasal dari kata yang berarti bersih atau suci. Oleh karena itu, yang dimaksud oleh sauca atau yang dimaksud dengan sauca adalah kesucian dan kemurnian batin dalam diri. Banyak yang dapat kita usahakan untuk mencapai kesucian lahir maupun batin. Kesucian lahir dapat dicapai dengan selalu membiasakan hidup dengan bersih. Kemudian contohnya di sini seperti mandi, mengatur kebersihan, membuang sampah, dan juga menjaga kebersihan di lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu arti dari sauca yang dipraktekkan dalam contoh nyatanya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan ahara legawo. Ahara itu artinya adalah makanan, lagawo itu artinya adalah proses pengaturannya. Jadi ahara ini berasal dari kata makan atau Sanskertanya artinya adalah makan. Lagawo artinya adalah lingan, sehingga di sini kita diajarkan ahara lagawo ini mengajarkan kita untuk makan serba ringan, tidak berfoya-foya, tidak mengkonsumsi makanan yang merugikan tubuh dan tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan minuman secara berlebihan. Makan yang sesuai dengan kemampuan tubuh. Ahara legawo juga berarti mengatur cara makanan sebaik-baiknya. Lawan dari ahara legawo adalah kerakusan. Maka kerakusan akan menghalangi atau kerakusan juga akan menghalangi dan merintangi kesucian batin. Untuk menjaga badan tetap sehat, makanlah makanan-makanan yang mengandung gizi seperti buah dan makanan-makanan yang tidak merugikan tubuh kita. Orang yang makan teratur dan bergizi badannya akan menjadi sehat dan fokus, dan pikirannya juga menjadi segar dan cerdas. Sebaliknya, orang yang memakan makanan yang berlebihan, tidak teratur atau suka mengkonsumsi minuman-minuman keras, maka badannya akan menjadi mudah-mudah sakit-sakitan dan juga syarafnya terganggu serta pikirannya pun menjadi terkacau. Yang terakhir, ada yang disebut dengan apramada. Apramada di sini berarti bertanggung jawab dan taat terhadap ajaran suci. Apramada artinya tidak bersifat ingkar atau mengabaikan janji-janji yang telah diberikan. Hal ini berarti melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah menjadi tugas dan menjadikan tugas ini sebagai sarana melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi apramada ini merupakan tanggung jawab dan taat terhadap ajaran-ajaran suci. Tugas ini kemudian sebagai bekal dalam hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup baik secara jasmani maupun kepentingan rohani. Dengan berusaha melaksanakan kewajiban sendiri, swadharma, dan menghormati kewajiban orang lain, para dharma, maka keharmonisan dalam apramada ini akan dapat dicapai. Yang pada akhirnya kebahagiaan secara lahir dan batin juga akan dapat tercapai. Jadi, apramada ini mengajarkan kita untuk tidak bersifat ingkar atau mengabaikan kewajiban serta mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran suci. Oke. Kesimpulannya adalah kedua konsep ini memberikan pedoman yang kuat, yang baik bagi umat Hindu khususnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh makna dan bertanggung jawab. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancayamobrata dan Pancaniamobrata, setiap individu, setiap manusia dapat mencapai kedamaian batin, kebijaksanaan, kesejahteraan, dan pencerahan secara spiritual. Oleh karena itu, dalam masyarakat Hindu penting untuk memahami, menghormati, dan mengamalkan prinsip ini sebagai bagian dari kehidupan dan praktik keagamaan dan pembentukan karakter moral. Dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan spiritual kita yang lebih tinggi dan berkontribusi dalam terciptanya masyarakat yang lebih baik, lebih harmonis, dan lebih damai. Itu kesimpulannya. Oke,
Itu adalah pembelajaran hari ini yang Bapak berikan kepada kalian, yang dimana di sini pembelajaran hari ini tentang Panchayamobhrata dan Panchaniyamobrata. Jadi, kalian bisa camkan, kalian bisa dengar dengan baik pembelajaran yang Bapak berikan hari ini kepada kalian, yang dimana jika ada salah kata dari penyampaian materi dari Bapak tadi, mohon dimaafkan. Jadi, pertemuan secara daring hari ini Bapak akhiri dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.